Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, yang di rumah, yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, yang lagi punya hajat belum terkabul. Tema kita pagi hari ini bagus banget. Temanya adalah amalkan ini, maka semua keinginan akan terwujud. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita minta Ustadz Maulana kesini dong. Iya Pak. Izin Ustadz. Tadi Ahmad Fajar nanya juga. Dia kalau Yang mana ketemu tuh? cewek suka grogi. Oh, grogi. Kan Ustadz Maulana kan juga dulu gitu katanya. Oh, iya. Sekarang ada, kita sambungin aja Ustadz nih. Ya. Dengan orang yang punya keinginan katanya kalau bisa sholat hajat. Sholat hajat. Apakah sholat hajat bisa mengabulkan keinginan kita dan juga menghilangkan grogi kita kalau ketemu calon pasangan? Mohon izin menjelaskan silakan. Baik. Ya. Izin Habib Usman, Masya Allah, tabarakallah. Dan buat semuanya. Jamaah yang ada di rumah, dimanapun berada, termasuk yang di studio. Ketika ada hajat, ada permohonan, maka ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Maka ada amalan khusus, ada salat khusus kalau memang ada hajatnya. Yakni salat sunat hajat. Salat sunat hajat itu kapan dilakukan? Berapa kali dilakukan? Minimal 2, batasannya 12. Tapi biasanya kita mempraktekkan dalam keseharian salat sunat hajat itu 2 rakaat ya Bu. Jarang-jarang ada 12. Tapi tiap hari. Kalau memang ada hajat kebutuhan, sebaiknya dilakukan tiap hari. Bahkan ada baiknya dilakukan, betul tadi kata Habib Nabil, paling bagus yakni di waktu sepertiga malam. Nah, di waktu sepertiga malam itu paling bagus kita salat sunat hajat. Apalagi melakukannya salat sunat wudu, salat sunat tobat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, ditutup salat sunat witir. Maka ini sangat bagus sekali. Ketika kita punya hajat, maka tersampaikan hajat itu dengan melalui sholat. Barang siapa kata Nabi yang punya hajat keinginan, maka sempurnakanlah wudumu. Setelah menyempurnakan wudu, maka lakukanlah salat 2 rakaat. Setelah itu memintalah, dengan itu hajatmu akan terpenuhi. Maka iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami mohon pertolongan. Kalau mau dapat uang, kerja dulu. Betul tidak? Kerja dulu baru dapat. Sembah dulu baru dikasih. Pemilik semuanya ini adalah Allah. Maka yang terbaik berdoalah lewat jalur sholat. Karena sholat itu sendiri adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka dengan melakukan salat sunat hajat, yakin apapun keinginan kita akan diijabah. Apalagi bisa nggak aku salat hajatnya kalau tengah malam amat susah ketinggalan. Apalagi mau tiap hari lagi. Ada tekniknya. Yakni lakukan salat sunat hajat antara maghrib dan isya yang dirangkai dengan salat awabin namanya. Awabin itu 6 rakaat. 2 rakaat badiah maghrib, 2 rakaat salat sunat tobat, dan ditutup 2 rakaat salat sunat aja. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Bu, ini pernah dengar gak Bu? Kalau amalan yang kita baca zikir dia kali ya, Bib ya, mohon izin nih Bib nih. Baik. Saya pernah dengar juga, ya Hayyu ya Qayyum. Tuh 2, 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Nah ini Bib, barusan yang kita baca nih ya Hayyu ya Qayyum. Katanya saya pernah dengar juga, ini Mas Fadli ini bagus nih. Katanya ini bisa juga mewujudkan keinginan-keinginan kita yang belum terkabul. Apakah seperti itu Bib? Mohon izin penjelasannya. Fadol Bib. Masya Allah, baik Mas Fadli. Izin Ustadz Maulana dan juga Habib Usman. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, walaupun bapaknya ada 3, ya ibunya mayoritas ya Bu. Ya baik. Jadi
Tadi ditanyakan tentang Ya Hayyu Ya Qayyum. Ibu-ibu pernah dengar nggak orang yang membaca zikir ini sering-sering? Pernah, Bu? Pernah. Di Subang ada yang begitu. Oh ya, baik, iya. Nah, misalnya kalau kita kadang subuh, kadang pada maghrib ada yang baca gitu. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya manfaat atau faedah daripada Ya Hayyu Ya Qayyum? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Nasai dikatakan barang siapa, Bu, yang berdoa dengan membaca itu maka sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita berdoa baca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, ya. Karena dikatakan pasti dikabulkan. Yang kedua dikatakan disunahkan kita bertawassul dengan asma dan sifat itu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum itu Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, anak-anakku sekalian, artinya adalah wahai yang maha hidup dan mengurus makhluknya. Nanti ada makna-makna yang lain di belakang itu. Dalam satu kesempatan Bapak Ibu sekalian pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang sahabat namanya Ubay ibni Ka'ab. Itu seorang qurra pada zaman sahabat. Kata Rasul SAW, ada 3 ayat di dalam Quran yang paling mulia dari seluruh Quran. Ya, kemudian wahai Ubay, coba kamu cari. Sayyidina Ubay bin Ka'ab waktu itu 3 hari, ya. Kemudian terus dia jumpa lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, saya sudah menemukan 3 ayat yang paling mulia itu. Apa saja? Kata baginda Rasul, yang pertama di surat Al-Baqarah, ya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya, ayat kursi. Yang kedua ya Rasulullah di surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga ya Rasulullah di surah Toha, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 ayat itu saya temukan ya Rasulullah, apakah benar? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asobta, ya, engkau adalah benar wahai Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau kita berdoa gunakan sifat Allah yang ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, hadisnya sahih, dikatakan ditambahi Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Masya Allah. Orang Subang nih Masya Allah zikirnya kencang-kencang. Amin. Nah jadi dengan cara kita mengucap begitu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, ya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, maka itu adalah zikir yang luar biasa. Kalau kita punya masalah yang besar, hal yang berat, belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, baca itu banyak-banyak, lalu kemudian apa? Bapak Ibu sekalian, baru kita bacakan hajat kita, keinginan kita. Demikian Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak guru kita Habibana, Masya Allah luar biasa. Nah ternyata nih Bu, masalahnya nih Masya Allah luar biasa. Saya pernah dengar juga katanya hujan ini pada saat waktunya hujan, ini katanya keinginan kita bisa terwujud. Loh, maksudnya gimana? Coba kita minta penjelasannya sama guru kita Habib Usman. Foto Bib, silakan Bib. Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul ini katakan Mas Fadli. Ingat kalimatnya kalau kita nonton anak kecil nih. Hujan-hujan sana pergi, jangan kesini, ya kan? Tapi pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Rain, go away, come again another day. Nah itu kalimatnya. Rain go away, hujan-hujan sana pergi. Kalimat ini adalah yang saya ajarkan sama anak ini, nyanyian yang gak ada keberkahannya. Karena apa? Hujannya disuruh pergi, suruh pindah. Saya mau main. Sama ibu-ibu juga, ya hujan lagi, sana-sana, jangan di sini hujannya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang dikatakan di dalamnya. Ketika hujan turun, dia berdoa, dia berkah. Alhamdulillah hujan ini penuh dengan keberkahan. Coba ya di padang pasir setahun sekali hujan. Ibu pengen gak di sini setahun sekali hujan? Kan gak pengen. Giliran gak hujan-hujan, lama banget gak hujan-hujan sampai sumur kering. Begitu gak Bu? Giliran hujan terus, nih hujan terus gak ada habis-habisnya, mau nyuci susah, serba salah hidupnya. Oleh karena itu, ketika apapun yang terjadi kepada kita, syukurilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan Nabi SAW kana idza ra'al matar. Sungguhnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika melihat turunnya hujan, maka apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat.
hujan yang penuh dengan keberkahan, hujan yang dalamnya sebuah kebaikan, bukan hujan langsung banjir. Ini namanya hujan yang gak ada keberkahan. Kalau hujan datang tiba-tiba banjir, nggak ada keberkahan di dalamnya. Dan dijelaskan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya salah satu di dalamnya apabila turunnya hujan, maka di dalamnya ada doa yang mustajab. Jadi kalau hujan turun nih, berdoa kepada Allah, biasanya tuh hujan yang baru turun. Bukan yang hujan udah lama, tapi hujan yang baru turun, angkat tangan. Dalam kitab Al-Habib Utsman bin Allah bin Yahya dijelaskan, apabila hujan yang pertama kali datang, maka angkatlah tanganmu dan munajatlah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keberkahan dalam hujan ini, jadikanlah kebaikan dalam hujan ini, kabulkanlah hajat dan doaku ya Allah. Nah, minta sama Allah di sini dalamnya adalah bentuk daripada kebaikan-kebaikan dan munajat yang dia minta berharap akan keberkahan dan kebaikan dari Allah, dan hujan yang banyak ini serta rizkinya banyak, keberkahannya banyak, Amin. nikmatnya banyak, Amin. rahmat dari Allahnya banyak. Banyak masalah selesai kayak hujan habis. Nah, ibu banyak masalah gak, Bu? Bu, banyak masalah gak? Tampang-tampang banyak masalah nih. Intinya apa? Kita juga semua hidup pasti punya masalah, nggak mungkin enggak. Yang namanya manusia pasti punya permasalahan, kecil ataupun besarnya. Tetapi bagaimana dia menyikapinya? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bahwasanya apa? Yakin semua itu dari Allah. Semua adalah pemberian dari Allah, dijalani, dinikmati. Karena apa? Bentuk ujian, lolos daripada ujian, keberkahan, kebaikan, dan keselamatan, bahwasanya dia adalah orang yang berhasil. Hujan turun, angkat tangan, doa, dikabulkan doanya sama Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan lagi sama jamaah Islami Tunda yang ada di studio nih, buat jamaah yang di rumah ya, mewakili ya, untuk bertanya sama guru-guru kita. Boleh, kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya, ayo. Mana? Gantian ya. Tadi kan udah dari sebelah sini, sekarang ke sebelah sini. Boleh silakan Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti, Ibu Tuti. asal saya dari Majelis Taklim Kasomalang, Kabupaten Subang. Masya Allah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada tata cara lain supaya doa-doa kita bisa terkabul? Oke, tata cara lain. Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Tuti ya, benar ya. Ya langsung aja kita minta jawabannya dari guru kita nih, Habib Nabil. Mohon izin guru kita Habib Nabil dijawab. Silakan, Fadhil Habib. Ya, syukran Mas Fadli. Izin Ustaz Maulana Habib Utsman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu yang bertanya tadi, bagaimana sih saya sudah berdoa lalu tidak dikabul sama Allah? Kapan atau bagaimana caranya supaya doa dikabul? Baik, ini kayaknya mewakili banyak orang ya Bu ya. Kayaknya sebagian besar orang bertanya tentang bagaimana supaya kita berdoa dikabul. Pertama, kenapa doa kita nggak dikabul? Saya ingin menyampaikan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian yang menonton, bahwa yang namanya pengabulan doa itu di dalam Islam, dalam syariah itu ada 3 macam, gitu ya. Jadi ini perlu kita ketahui, kenapa saya berdoa udah sekian lama kok nggak dikabul-kabul, gitu Ibu ya. Di dalam Islam ada 3 macam pengabulan doa. Yang pertama, diberikan sesuai yang kita minta. Saya minta ya Allah saya diberikan rezeki 100 juta untuk beli sawah ya Bu. Di Subang banyak sawah ya. Harganya berapa? 100 juta ada. Ya. Saya minta berdoa 100 juta untuk, lalu sama Allah dikasih sesuai seperti itu. Itu bentuk pengabulan yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi nanti diberikan di akhirat ya Bu. Kita nggak tahu apa yang menunggu kita di dalam kubur. Ya, mungkin kita selamat dari fitnah kubur, azab kubur, atau mungkin bahkan kita nggak selamat. Kemudian di mahsyar dibangunkan orang berdasarkan keringatnya, ada yang sampai mata kaki terus tenggelam dalam keringat. Kita nggak tahu kita termasuk yang mana. Begitupun juga ketika dihisab, di mizan, di sirat, sama Allah tidak dikasih di dunia. Tapi nanti ibu, naudzubillah,
ternyata takdirnya nyemplung ketika jalan di atas sirat. Naudzubillah. Sama Allah ditolong karena doa kita yang nggak dikabul itu. Enak nggak Bu? Bersyukur kita. Ya Bu ya. Yang ketiga kata para ulama adalah tidak diberikan di dunia maupun di akhirat, tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dihindarkan kita dari musibah sebesar doa yang kita minta. Naudzubillah, kita besok takdirnya anak kita ketabrak celaka. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita berdoa nggak dikabul, tapi sama Allah anak kita nggak jadi celaka. Enak nggak Bu? Subhanallah. Jadi jangan pernah suuzon sama Allah. Lalu waktunya kapan? Sepertiga malam terakhir supaya berdoa itu dikabul. Cari waktu yang mustajab. Lalu ba'da sholat fardu. Lalu apalagi pada hari Jumat. Apalagi tadi pada saat hujan. Ya, apalagi pada saat puasa, apalagi pada saat sakit, apalagi pada saat safar, ya. Cari waktu-waktu yang mustajab supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghadap presiden, bupati, gubernur kan gitu Bu, kita nyari waktunya yang tepat, dia merasa nyaman. Nah begitu apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan ketika berdoa, maka insya Allah dikabul doa. Nah, jadi kita nggak boleh suuzon sama Allah. Buat ibu yang bertanya juga ya Bu ya, jadi nggak semua keinginan kita dikabulin di sini Bu. Ada juga dikabulkan di akhirat, ada juga dihindarkan kita dari segala macam yang namanya bahaya. Ustadz Maulana mau izin Ustadz ini Ustadz. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, coba baca deh. Ini dari medsos jamaah. Ada jamaah bertanya dari media sosial. Pertanyaannya dari @Yanto_Trisna. Assalamualaikum Ustadz, aku punya hajat dan kebetulan minta bantuan sama hajat. Namanya Pak Hajat kan. Coba lanjut dulu. Apakah bisa terkabul hajat aku kalau minta bantuan sama Pak Hajat? Pertanyaannya, hajat ini siapa? Makanya dia bilang, ini nggak ada jelasan bapaknya atau siapanya ini. Oh, aku tahu. Hah, siapa itu? Setelah yang satu ini. Oh, seperti ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.